Salam budaya. Maestro kita kali ini adalah salah satu sosok seniman besar Indonesia, seorang pengembara, pekerja keras, penerima sejumlah penghargaan seni, baik itu nasional maupun internasional, dan cukup berpunya, tetapi mengaku hidupnya kurang bahagia. Ialah pelukis Affandi, Baharudin Affandi Kusuma, yang dilahirkan di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat pada 1907. Ia menghembuskan nafas terakhir di bawah rumah panggungnya di Yogyakarta pada 23 Mei 1990, atau pada usianya yang ke-83 tahun. Meninggalkan 2 istri, 8 anak, 20 cucu, 5 cicit, dan ribuan karya lukisnya yang tersebar di seluruh dunia. Affandi juga meninggalkan sebuah museum yang hingga hari ini masih bertahan. Museum Affandi dikelola dengan susah payah oleh anak tunggalnya, pelukis Kartika, anak dari istri pertama Mariati, yang kini usianya pun sudah amat renta, 86 tahun. Dari ribuan lukisan peninggalan Affandi itu, 2 di antaranya kini menjadi bagian dari benda seni koleksi Bentara Budaya. Masing-masing adalah lukisan Pelabuhan Hong Kong 1970 dan lukisan potret diri yang dibuat tahun 1981, cat minyak di atas kanvas berukuran 65 x 50 cm. Bercerita tentang lukisan motif potret diri, Affandi pernah mengatakan, "Motif yang paling aku hafal dan paling aku senangi ialah rupaku dewe, yang elek mirip Sukrasana ini." Peneliti Nur Hayati pernah menyebut, dalam rentang waktu 50 tahun, antara 1938 hingga 1988, Affandi telah membuat sekitar 50 lukisan bermotif potret diri. Walau berulang kali melukis potret diri, Affandi mengaku setiap kali hendak melukis wajahnya, ia masih juga mencontek mukanya itu dari cermin. Pasalnya, pelukis ekspresionis yang mengaku humanis ini merasa hanya bisa melukis langsung di depan motifnya, termasuk dalam melukis wajahnya sendiri. Terhadap pengulangan motif hingga puluhan kali, seperti terjadi pada lukisan potret diri dan barang teritis, Affandi mengaku tidak pernah mengalami kejenuhan. Tidak sama dengan makan saban hari ikan pakai nasi. Jenuh tidak, karena nasinya kan ditambah ini, itu, lombok, atau lainnya, katanya ketika kami bersama Hendrowianto mewawancarainya tahun 1986 silam. Ayib Rosidi pun menanggapi tema potret diri yang dibuat Affandi berulang kali ini. Dalam setiap lukisan potret diri, Affandi menunjukkan pasi yang tetap, gairah yang sama besar. Sementara Omar Khayyam yang menjuluki Affandi maestro pelototan ini pernah menulis di Kompas bahwa potret dirinya adalah potret orang tua sederhana, tidak ganteng, tidak bicara apa-apa, kecuali matanya yang sipit itu nampak terus bertanya. Ada catatan menarik yang Affandi tulis dengan tangan tentang salah satu lukisan potret dirinya.
Pada lukisan wajah berjudul Dongkol buatan tahun 1949 yang kini menjadi koleksi Museum Amsterdam, ia menulis masih dengan ejaan lama. Bunyinya begini: pernah terjadi bahwa saya beberapa bulan tidak bisa melukis walau tiap pagi saya pergi untuk melukis. Pada suatu hari saya pulang ke rumah dengan tangan hampa, tiada dapat lukisan. Merasa marah Dongkol, sekonyong-konyong lihat dalam kaca muka saya sendiri dengan ekspresi Dongkol ini. Itu waktu juga lukisan dibikin. Aneh, berbulan-bulan tidak dapat motif, sekonyong-konyong motif dekat sekali, muka sendiri. Tentu saja, lukisan-lukisan potret dirinya tak berhenti dan tak sesederhana yang dituturkan sendiri olehnya tadi. Cerita anekdot tentang potret diri Affandi yang dituturkan oleh anaknya, pelukis Kartika, ini cukup menarik, seperti yang ditulis oleh Nur Hayati. Konon, Affandi suka melukis potret diri karena ia menganggap wajahnya jelek. Ini disadarinya ketika di masa penjajahan Belanda pada tahun 1930-an, ia tidak diperbolehkan masuk ruang pameran di Bandung. Padahal, ada keinginan besar untuk melihat-lihat lukisan yang dipamerkan, yang bagi Affandi adalah cara untuk belajar. Menurut Kartika, inilah awalnya Affandi mengamati wajahnya sendiri dan melukiskannya sambil bertanya, ada apa di wajahnya, sampai ia diusir. Ia tidak suka pada wajahnya, tapi itulah realitas. Menurut Nur Hayati, kemarahan Affandi akibat pengusiran di Galeri Bandung itu melahirkan tekadnya untuk maju. Muncul keinginan kuat untuk mengembangkan seni lukisnya. Dengan kata lain, Affandi berusaha mengembangkan kepribadiannya yang berkaitan langsung dengan need of achievement. Maka, anekdot tentang wajah jelek itu ternyata menyimpan sebuah hakikat yang sangat penting dalam pembentukan acuan seni lukis Affandi. Lukisan potret Affandi adalah potret keluarga yang mencerminkan realitas sosial yang pahit. Lukisan-lukisan potret ini jauh dari idealisasi. Wajah-wajah yang tampil dalam lukisan-lukisan ini muram dan menggambarkan kehidupan keras keluarga Affandi. Dari semua kenyataan itu bisa disimpulkan, pembentukan acuan seni lukis Affandi berangkat dari potret diri. Melalui lukisan potret ini, Affandi merenungkan eksistensinya. Melalui wajahnya, ia mengkaji hubungan realitas dengan kepribadiannya. Pemilik nama Baharudin adalah lautan, dan Affandi berarti ilmu itu memang sosok besar yang mengaku tak bosan dan tak henti-hentinya untuk belajar. Walau itu kerap ia pungkiri, ia meminderkan diri dengan menyebut dirinya orang goblok, putus sekolah, tidak kenal ilmu, seperti yang ditulis Sidunata di Kompas, Juli 1983. Kalau toh ada yang mengatakan Affandi intelek, menurutnya itu bukan intelek sekolahan, tapi intelek pengalaman. Itu pun saya masih tak pernah puas dan terus merasa gagal dalam lukisan saya. Maka sudah tua begini, saya merasa masih harus terus belajar dan kerja keras, tuturnya. Hidup di dunia itu rupanya sudah ditakdirkan untuk kerja keras, lanjut Affandi. Ketika kami ngobrol dengannya bersama Hendro Wianto, Affandi antara lain bercerita tentang sebuah film yang pernah ia tonton, tentang Adam dan Hawa. Dalam film itu, Tuhan bersabda pada Adam Hawa yang telah berbuat dosa, pergilah dan berkembang biaklah
kamu akan bekerja untuk hidupmu sampai bercucuran darah. Tutur Afandi menirukan kata Tuhan. Terus belajar dan kerja keras, itulah Afandi. Karenanya, ialah sosok lautan ilmu sejati itu. Bisa juga disebut tua-tua keladi. Tua bukan saja karena umurnya, melainkan juga banyak pengetahuan dan pengalamannya. Laku kesenimanannya ditandai dengan sikap selalu lapar melukis, tanpa pernah bisa menunda untuk dikerjakan. Rasa lapar melukis itu masih menderai hingga jelang akhir hayatnya, dalam keadaan tubuhnya yang sudah ringkih karena didera gula dan hipertensi. Pada akhirnya, Afandi tak memungkiri bila laku kesenimanannya telah mendatangkan rezeki yang lebih dari cukup. Namun menurutnya, bahwasanya ada cangklong, punya bale-bale, mobil bagus, itu hanya materi. Materi kadang bisa mendatangkan kebahagiaan, kadang sebaliknya. Dan saya, kata Afandi, termasuk yang tidak merasakan kebahagiaan oleh materi itu. Bagaimana saya bisa senang kalau di jalan masih ada orang lapar? Selama di dunia ini masih ada penderitaan, selama itu pula saya tidak akan merasa bahagia. Benar kata Omar Khayyam, bahwa lukisan potret diri Afandi hanya nampak mata sipit yang terus bertanya tentang penderitaan dan kebahagiaan hidup. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.